Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hikmatun Mufridah, NIM saya 2041050303065. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kontribusi Al-Syatibi dalam kebijakan fiskal. Bagi Al-Syatibi, adanya pemerintahan yang mengatur rakyat itu merupakan salah satu maslahah daruri yang harus ditegakkan. Karena adanya pemerintah itu untuk mewujudkan maslahah dunia para rakyatnya. Mengapa maslahah dunia itu harus terpenuhi? Karena maslahah akhirat tidak akan terwujud jika maslahah dunia tidak terpenuhi. Maka dari itu wujud pemerintahan di sini harus berlandaskan pada maslahah masyarakat atau maslahah atau kebaikan rakyatnya. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi tasarruful imam ala al-ra'iyati manutun bi al-maslahat. Segala bentuk perbuatan pemerintah atau pemimpin harus berdasarkan pada maslahah rakyatnya. Nah, untuk mempraktekkan maslahah tadi, untuk mempraktekkan maslahat dalam pemerintahan tadi, Al-Syatibi memiliki beberapa pemikiran mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan mengenai belanja negara. Nah, pemikiran Al-Syatibi ini mengenai berdasarkan asas-asas manajemen belanja negara. Beliau berpendapat bahwa manajemen belanja negara harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria tersebut yakni berupa maqasid syariah yang harus ditegakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu beliau berargumen bahwa kepentingan publik itu terdiri dari 3 aspek atau 3 kategori. Yang pertama primer yakni atau daruri, yang kedua sekunder atau hajiyah, dan yang terakhir pelengkap yakni tahsiniyat. Kemudian untuk secara terperincinya, Al-Syatibi menjelaskan bahwa belanja negara harus memenuhi kebutuhan primer yang mencakup 5 dimensi fungsi. Yang pertama, fungsi keagamaan yaitu ad-din. Yang kedua, fungsi kebutuhan dasar yaitu nafs. Yang ketiga, fungsi pendidikan yaitu al-aql. Yang keempat, fungsi ketahanan dan pemberdayaan keluarga yaitu an-nasl, dan yang terakhir fungsi ekonomi atau al-mal. Nah, klarifikasi kebutuhan yang dipaparkan oleh Al-Syatibi tadi menunjukkan bahwa manajemen belanja negara bertujuan syariah yang fokus pada kesejahteraan masyarakat atau kebijakan di dunia dan akhirat. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu kebijakan mengenai pajak. Menurut Al-Syatibi dalam kebijakan ini beliau berpendapat bahwa menegakkan maslahah itu juga harus ada dalam pemungutan pajak. Beliau berpendapat ini berdasarkan pada maslahah sebagaimana yang diajarkan oleh pendahulu beliau yakni Imam Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farra. Kedua imam ini berargumen bahwa kepentingan umum atau maslahah bersama adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat atau seluruh elemen masyarakat. Nah, untuk mencapai maslahah bersama diperlukan adanya bantuan atau adanya kontribusi dari orang yang lebih mampu kepada orang yang membutuhkan. Seperti bantuan dari orang kaya terhadap orang yang miskin. Nah, demi memudahkan dan meratakan pendistribusian harta tadi, maka diperbolehkanlah membangun Baitul Mal yang bertugas memungut pajak dari berbagai pihak. Nah, sekalipun dalam sejarah Islam pajak itu belum pernah ada, beliau memperbolehkan pajak itu semata-mata untuk maslahah umat. Jadi, jika pemungutan pajak yang ada itu tidak berlandaskan pada maslahah umat atau kebaikan umat, bahkan menzolimi masyarakat, maka pemungutan pajak itu harus dihentikan. Kemudian kebijakan fiskal yang ketiga yaitu kebijakan mengenai biaya rumah tangga. Nah, dalam
hal biaya rumah tangga di sini, Al-Syatibi memiliki pemikiran dalam hal regulasi upah minimum. Ia berpendapat bahwa syariah meliputi akidah, amaliyah dan juga khuluqiyah. Nah, regulasi upah minimum di sini masuk dalam kategori amaliyah yang harus dikerjakan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, upah minimum rakyat yang diregulasikan tadi berdasarkan pada kebutuhan mereka di dunia. Jadi bukan di akhirat ya, tapi melainkan berdasarkan kebutuhan mereka di dunia. Kemudian penentuan kebutuhan rakyat tersebut harus sesuai dengan maqasid syariah. Penentuan kebutuhan manusia dilakukan dengan maqasid syariah karena indikator terlengkap untuk kebutuhan menurut Maslow, yakni kebutuhan seseorang tidak dapat dipenuhi secara bersamaan, namun bertahap sesuai dengan hierarkinya. Maslow di sini memiliki konsep hierarchy of needs, yang berarti kebutuhan manusia berjenjang berdasarkan skala prioritasnya. Hierarki tersebut adalah merupakan kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jika dianalisa mendalam, nampak bahwa hierarki Maslow ini sepenuhnya telah terkandung dalam maqasid syariah. Yang tak kalah penting, konsep maqasid yang dipaparkan oleh Asy-Syatibi ini memiliki keunggulan, yakni meletakkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.